Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, saat ini kita dapat bertemu kembali di Mu'alaf Channel 85 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata, dua patah kata kepada Anda, apabila ada kesalahan ucapan atau kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Untuk video-video gambar-gambar yang kami upload untuk dipahami, itu hanya sekedar pemahaman kajian diri pribadi. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahannya. Untuk mendukung channel Mu'alaf ini, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sampai berbunyi. Betul al-bulimi faridatul ngala kuli muslimin. Diwajibkan atas orang-orang muslim untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sebelum kita belajar, pahami dulu diri kita, harus tahu syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Satu, jangan menggunakan sifat egois atau nafsu. Yang kedua, buka pikiran, buka hati untuk memahami, buka pikiran untuk berpikir, kemudian buka telinga untuk mendengarkan dan merasakan agar nyambung. Nah, itulah trik-trik yang harus dipahami. Buka pikiran, berpikirlah yang jernih, jangan pakai egois, jangan merasa bangga sendiri, jangan merasa lebih. Yang kedua, buka hati untuk memahami, mengkaji, menghayati, koreksi diri. Kemudian buka telinga untuk mendengarkan, merasakan, kemudian menyambungkan. Kalau tidak dapat memahami atau sulit memahami, itu artinya tidak nyambung dalam rasanya. Tidak dapat berpikir atau sulit berpikir, berakal sehat, kalau tidak masuk akal ya tinggalkan. Itu namanya tidak nyambung, tidak nyaman. Karena hakikatnya kalau orang mengaji itu ngatur jiwa. Kalau kita nggak nyaman, berarti jiwa kita nggak pas di situ. Tuh, dimanapun kita berada, ngaji dengan siapapun itu sama. Kalau kita mau memahami, menghayati, berpikir, berakal sehat, mendengarkan, merasakan, kalau sudah nyambung, ya nyaman, ya udah kayak gitu. Kemudian yang kedua, selanjutnya itu
belajar itu yang mu'alaf ketahui simpel saja, itu ada dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat itu bisa diperoleh dari mana kamu belajar dengan cara berpikir, berakal. Di situ apa yang kamu lihat, yaitu kitab yang tertulis itu ilmu syariat, kitab yang nyata. Kemudian ilmu hakikat itu berkaitan dengan hati. Itu hati itu kitabnya tidak tertulis, tiap-tiap manusia itu isi hatinya masing-masing. Nah, itulah yang perlu dikaji hati kita. Makanya hati itu yang tahu diri sendiri sama Tuhan gitu. Kalau pikiran ya itu mudah kebaca gitu. Tapi kalau hati susah untuk dibaca, karena itu harus memahami gitu. Jadi syariat dan hakikat itu, syariat itu ada di pikiran kita, hakikat ada di hati kita. Kemudian di situ banyak sekali tuntunan-tuntunan ilmu syariat dengan akidah begini begitu, ya banyak tuntunannya. Itu jangan disalahkan, memang itu dia juga tahu caranya mendekatkan diri kepada Tuhan, tujuannya kan begitu. Hakikat pun sama, hakikat itu hati, makanya kalau ngaji hakikat itu pasti berkaitan dengan hati. Ada yang ya yang jelas bahas hati lah, isi hati, penyakit hati gitu. Kalau syariat penyakit pikiran gitu. Kok saya susah berpikir sehat, itu pikiran kita. Kok saya bingung, itu pikiran kita. Itu kena penyakit gitu, kena virus. Kemudian hati ini kita susah sekali memahami, lah itu hatinya kena virus gitu. Hatinya berpenyakit. Makanya perlu namanya belajar membuka pikiran, membuka hati, supaya apa? Yaitu syariat dan hakikat ya seperti itu. Itu kalau mau ala pemahamannya. Pikiran kita seperti apa, hati kita seperti apa. Yang tahu ya diri kita dengan Tuhan kita itu. Bukan orang lain. Nah, bagaimana sih berhasilnya orang mengkaji diri itu? Gampang. Kalau pikiranmu bisa berpikir berakal sehat, hatimu bisa memahami, menghayati, mengkaji, koreksi diri, mawas diri, itu berhasil syariat dan hakikat. Nah, baru ditambah namanya pendengaran. Pendengaran ini dari perasaan, kejiwaan kamu itu. Tinggal apa yang mau pelajari dari pikiran dan hatimu itu, kejiwaanmu itu stres enggak gitu, tenang enggak. Kalau enggak tenang itu namanya stres ya, gila istilahnya, bahasa kasarnya begitu, bingung, kontras ya. Tapi kalau mau tenang ya, kenapa bisa tenang ya, karena nyambung apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kamu itu, nyambung, itu jadi nyaman, tenang, sejuk. Masalah dasar-dasarnya Anda belajar, kita belajar itu sepemahaman mualaf channel ya. Kalau ilmu syariat ya kita gunakan hadis, umumnya kita buka aja hadis, itu benar kok, hanya kita pahami aja hadisnya benar enggaknya kan kami yang tahu, kamu sendiri, bukan mualaf gitu. Dengan pemahaman kamu aja, itu semua tuntunan itu sebagian besar ya benar. Hanya kalau kamu tidak cocok berarti kurang pas, ya udah tinggalin, ganti, nggak usah dibantah gitu. Wong iblis sifatnya pembantah, kok kamu ikut bantah. Kalau nggak cocok ya udah berhenti gitu. Kalau kamu ikut bantah kayak gitu, nanti lah kamu jadi golongan iblis nanti, ya pembantah. Kemudian hakikat itu buka aja Quran. Nah, Quran itu hakikat. Apa sih isinya Quran? Apa sih maknanya Quran? Nah, itu.
Maka kok harus pakai Quran? Ya di situ ada rukun iman kepada kitab Allah kok. Ya kita buka isi kitab Allah itu seperti apa gitu. Itu hakikat. Nah, kalau sudah dua-duanya hadisnya paham, hakikatnya Quran paham, syariat dan hakikat bisa berjalan bersama. Itu aja kok repot. Kalau hadis bisa untuk hablun minanas, itu mudah bercampur dengan bermasyarakat. Kalau Quran itu hablun minallah, karena isinya tentang risalah dari Tuhan. Kalau hadis dari Rasul. Ya kalau kita sudah hablun minallah, hablun minanas, ya sudah, mau dibahas apa lagi kan gitu. Ya dimanapun kita belajar ya kayak gitu. Maka Quran dan sunnah maupun hadis itu pasti berjalan beriringan. Hanya saja yang belum tahu, kadang-kadang hanya sebatas saja belum mendalami. Nah, maka dari itu cobalah kita bersama-sama untuk belajar memahami Quran dan sunnahnya. Jadi kalau kedua-duanya sudah memahami berjalan, ya rukun nanti. Jadi rukun kan. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang kita hanya sebatas sedikit memahami sudah merasa lebih. Lah ini yang akan menjadikan perpecahan, pecah belah sesama Islam. Jadi nggak bisa rukun karena pemahamannya tanggung. Coba dipahami lebih dalam, sunnahnya, hadisnya, Qurannya, tuntunannya, insya Allah rukun. Nggak ada yang direbutkan kembali, nggak ada perebutan. Toh juga syahadatnya sama, nabinya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kitabnya sama, sunnahnya sama, hadisnya sama. Lah ya mau rebutan apa lagi? Ya tinggal di dalami aja. Kalau udah dalami, menjiwai, ya sudah, insya Allah rukun itu. Jadi rukun Islam, rukun iman. Sesama Islam ya rukun, sesama orang yang beriman rukun. Udah, baru damai. Tapi kadang-kadang yang belajarnya tanggung ini, kadang-kadang seperti saya ini masih tanggung itu. Ya kadang-kadang salah pendapat, silih pendapat, berbeda pendapat. Ya bagi saya, bagi malap itu wajar beda pendapat. Tapi pada hakikatnya tujuannya sama. Tetap kembali kepada Tuhan gitu. Baiklah, cukup sekian saja. Kita sambung lagi episode berikutnya untuk lebih memahami diri kita seputar mualaf channel. Terima kasih.